orang yang suka maling, itu azabnya bang paling ringan nih. Dia nanti kalau dapat bini, itu bininya itu berewokan sampai betis. Gue dulu pernah 10 tahun kerja di rumah sakit. Lu tahu kan? Gue dulu ditempatin di bagian divisi meracik bang. Zaman kerja di rumah sakit, gue meracik dari mulai meracik bumbu kacang sampai terasi gue racik. Aku ada pantun nih buat Mbak Usi, mau dengerin nggak? Jalan-jalan ke kota Bandung. Apaan lagi? Lupa aku. Ya gue gimana nggak mau lupa bang, orang aku dari tadi mikirin banget terus. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Selamat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Nah, kembali lagi kita akan bikin video prank taksi online selawat yang istimewa banget itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum video ini dimulai, aku mengingatkan kalian untuk selalu subscribe channel ini dan jangan sampai di unsubscribe. Juga kalian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa menerima informasi dan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini teman-teman. Juga kalian jangan lupa untuk selalu follow Instagram aku di @aldi_ar supaya hubungan kita semakin dekat dan semakin nyaman teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sebelum video pranknya kita mulai, ini banyak banget yang nanya ke aku kayak gini. Mus Aldi, ada saudara aku punya utang dan dia itu sebelum hutangnya lunas sudah meninggal dunia. Gawat sekali. Nah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga? Jadi begini teman-teman, ini sedikit yang aku tahu yang disampaikan oleh para ulama. Kita itu punya kewajiban banget untuk melunasi hutang kita, karena kalau hutang kita tidak dilunasi di dunia ini, maka nanti kita akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Bayangkan teman-teman, orang yang mengambil hak dari orang lain walau hanya 1 sen, ini gantinya 1 sen ini adalah bukan 1 sen lagi nanti di akhirat ya, tapi sejumlah pahala ibadah fardu yang makbul sebanyak 30. Jadi 1 sen sama dengan 30 kali pahala ibadah yang makbul. Waduh, ibadah fardu lagi, itu pahalanya seperti apa besarnya. Kita kalau sholat fardu nih misalkan, kita sholat aja belum tentu diterima. Ini kalau sudah diterima dikalikan 30 untuk menggantikan 1 sen. Kebayang kalau utangnya 1 juta atau 2 juta atau 10 juta. Aduh aku udah nggak tahu deh. Itu banyak banget teman-teman ya. Jadi sebelum kita menyesal nanti di akhirat, lebih baik hutang itu dilunasi di dunia atau jangan berhutang sama sekali, karena ini resikonya sangat besar. Itu kalau buat hutang, apalagi kalau mencuri atau mengambil hak orang lain dan orang lain itu nggak ridho kepada kita. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat harus kita hindari teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong dimampukan secara ekonomi dan dimampukan secara keimanan untuk tidak melakukan hal-hal yang sedemikian buruknya, mengambil hak orang lain atau berhutang tapi lari dan nggak bayar sampai blokir orangnya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Oke gitu aja deh. Mudah-mudahan kalian semua selamat dari hal-hal demikian dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khotimah, wafat dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita akan langsung aja ke video pranknya. Cus. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Dan sebentar lagi kita nunggu orangnya datang. Cus. A few moments later. Nah ini kayaknya orangnya udah datang guys. Kita langsung sapa aja. Kita langsung jemput aja. Mbak Usi, ya silakan Mbak. Iya lupa. Ini kursinya. Lupa, Mbak di depan dulu nggak apa-apa ya? Ini soalnya aku sengaja tutup. Tadi ada penumpang aku saya numpahin itu apa? Air ketuban singa tadi itu. Ini nggak apa-apa ya? Silakan Mbak. Atas ya. Aduh maaf nih ya, jadi ngerepotin. Oh iya Mbak, sebelum perjalanan biasanya kok taksi online aku tuh aku biasanya ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Nanti Mbak ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya Mbak ya. Itu Mbak kok
giginya kayak ada cabenya gitu. Enggak ada, tadi kelihatannya ada. Kerudungnya bagus Mbak. Cocok banget kalau apa? Orangnya putih itu pakai kerudung atau baju kuning ini cocok banget. Jadi kayak ngambang-ngambang gitu. Oke gitu ya, jadi kayak kuning tadi. Saya jalan ya Mbak ya. Ini kok sendirian aja Mbak? Nggak diantar sama ini, sama Pak RT? Iya. Oh nggak takut Mbak? Aku zaman sekarang kan banyak apa? Penculik, banyak begal kan? Terus apa sih orang-orang yang kayak copet gitu? Ngeri banget kalau cewek sendirian gitu. Tapi emang benernya tuh kalau cewek keluar sendirian tuh enaknya kayak gini. Gimana Mas? Iya gini, diantar sama suami. Diantar sama suami. Jauh, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku pesan. Oke. Mbaknya namanya siapa? Kalau boleh tahu. Usi Mas. Usi. Usi. Aku ada pantun nih Mbak buat Mbak Usi. Mau dengerin? Apa tuh maksudnya? Jalan-jalan ke kota Bandung. Oh. Apaan lagi? Lupa aku. Ya aku gimana nggak mau lupa Mbak. Orang aku dari tadi mikirin Mbak terus. Orang aku dari tadi mikirin Mbak terus. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalam? Mbak Usi, mau minta izin teleponan sebentar ya? Oh iya. Ini ada apa? Kakakku nelfon. Gak apa ya, Mbak? Halo. Assalamualaikum, Bang. Lama banget lu ngangkat telepon lu. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong lagi di mana ini lu nih? Lagi di masjid. Buset, gaya banget lu. Mau maling sendal wudhu lu ya? Parah banget lu. Tempat ibadah masih lu malingin juga lu, Bang. Nih Bang, nih mah gua kasih tahu aja nih, gua sebagai ade nih ya. Gua kasih tahu nih lu. Orang yang suka maling, itu azabnya, Bang, paling ringan nih. Dia nanti kalau dapat bini itu berewokan sampai betis. Seriusan lah gua. Lah makanya lu hati-hati, Bang, jangan maling-maling nih. Parah. Iya. Nih Bang, kemarin ada temen gua, dia itu selama hidupnya tukang korupsi. Beneran, orang tuanya dikorupsi, gurunya dikorupsi, temennya dikorupsi. Itu pas dia meninggal Bang, itu dia kagak dipocongin, tapi dia dibungkus pakai daun pisang. Itu beneran itu. Itu pas dia mau dimakan, pas dia udah masuk ke liang lahat atau baru aja 5 menit dia masuk ke kuburan, itu kuburan udah bau pepes ayam. Ayo nih. Lah, gue sebagai temen kan bingung, ya nggak? Gue tanya kepada Pak Ustadz, ya nggak? Pak Ustadz, ini kenapa kok kuburan teman saya baru ditinggal sebentar udah bawa pepes ayam? Itu jawaban dari Pak Ustadz sangat membingungkan gue, Bang. Pak, kata Pak Ustadz begini, Dek, teman kamu yang tadi baru dimakamkan, itu kan selama hidupnya tukang korupsi. Sekarang, itu malaikat tau nggak? Kalau gitu ngelihat dia, udah langsung jadi, apa? Pepes bangkai saus tiram. Habis di dalam kuburan langsung dipepes loh. Bang, katanya dengar-dengar lu mau divaksin ya? Hah? Iya kan, zaman sekarang kan kita kan harus divaksin Bang, biar kita nggak mudah kena virus. Tapi kalau gua pikir-pikir sih, namanya penjahat tuh mati lama Bang. Ini disuruh tobat dulu lu, kagak semudah itu lu main mati-mati aja lu. Tobat dulu yang lama. Iya, panjang umur lu mah Bang, nggak usah divaksin-vaksin udah. Sombong amat. Gua mah kagak kebayang nih Bang. Lu kan suka maling di masjid nih. Ya lu kan, iya gua tahu lu suka maling lu. Lu lagi maling di masjid terus lu mati. Ayo lu gimana? Lu tahu nggak? Siksanya ntar lu di neraka. Koyok lu. Ada 1-2 itu malaikat. Ya ambus lu deh. Koyok kan lu. Bandel banget sih lu bilang lu. Nih Bang, gua ngomong-ngomong soal vaksin, ini gue sebagai orang yang paham betul nih soal vaksin, gue wajib nih ngasih tahu ke lu. Ya lu jangan remehin gue dulu pernah 10 tahun lu kerja di rumah sakit, lu tahu kan? Ya, iya dari tahun 2010 sampai 2020 gue kerja di rumah sakit, ya kan? Gue dulu ditempatin di bagian divisi meracik Bang. Ya seriusan, itu tahu nggak lu? Gue tuh zaman kerja di rumah sakit, gue meracik dari mulai
meracik bumbu kacang sampai terasi gue racik. Lah kan gue dagang ketoprak di kantin rumah sakit. Jangan hujan dulu kata gue juga. Bang, ini ngomong-ngomong soal virus nih ya. Kan kita akan divaksin kan untuk kebal virus. Ini kalau kata orang tua zaman dulu ini menurut penelitian, yang namanya mengatasi virus itu harus sama virus lagi, Bang. Iya seriusan gue. Jadi nih ya, ini gue kasih tahu nih tips ampuh biar lu nggak kena virus. Kalau lu tidur malam hari, lu bangun pagi-pagi, ya. Nah, sebelum matahari terbit, lu ke depan rumah, ya nggak? Lu bawa segelas air, bawa gelas, lu ke depan rumah, lu langsung ciduk air got, lu minum segelas air got. Ya ini bener bagus serius. Jadi ini melatih organ tubuh lu mengenal racun sejak dini. Jadi lu nggak bakalan kena virus karena lu udah mati duluan. Blow on dulu dari tadi gue bilangin juga. Banget udah, bang. Bang, ini teleponnya udah lama banget. Gue masih ada kerjaan soal. Gue nggak bisa lama nelfon ya. Iya, ini gue masih nganter ini nih. Ini mau buang ari-ari kucing gede banget gue. Iya makanya, nggak bisa lama gue nelfon. Ya udah ya, gitu aja bang ya. Ayo, assalamualaikum. Aduh. Jadi maaf nih Mbak, lama nih teleponan nih jadi. Banyak nungguin ya? Kangen sama aku ya? Iya emang. Apaan sih? No! Mbak apa tadi? Mbak Usi. Kalau di taksi online aku, biasanya tuh aku suka ngasih apa ya? Servis tambahan gitu buat penumpang aku. Jadi aku tuh dulunya suka nyanyi, Mbak. Kata teman-teman aku suara aku bagus dulu tuh. Soalnya dulu aku pernah jadi juara itu lomba perahu. Jadi suara aku bagus gitu makanya. Aku boleh nggak nyanyi 1-2 lagu nih buat nggak apa ya? Ini buat apa nemenin perjalanan aja sih Mbak biar nggak bete gitu kan. Aku nyanyi Mbak. Ini lagu-lagu kenangan zaman masih muda loh. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin hati banget merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Mbak sih nyanyi sama-sama ayo. Antar diri pakai falset aduh nggak hafal ini lagunya, masih nggak hafal lagunya. Aduh tadi aku jadi bater nih. Ini musiknya kurang ini Mbak, apa kurang pas teman gitarnya tadi ya kan ya. Jadi apa mempengaruhi kualitas vokal aku ya kan. Terus aku tadi bagus Mbak, cuma musiknya nggak pas nadanya vokal aku gitu. Aku oh iya kata teman-teman aku gini Mbak, aku tuh kurang cocok sebenarnya nyanyi lagu-lagu Indonesia teman-teman. Kalau Mbak lihat kan hidung aku kan kayak hidung orang Arab kan. Enggak ya enggak. Jadi kata teman-teman aku tuh cocoknya nyanyi lagu-lagu Arab Mbak gitu. Boleh ya nanti aku nyanyi lagu Arab aja ya. Soalnya tadi kan musiknya nggak pas kalau Indonesia ya. Nggak apa ya. Gak meyakinkan. Mbak jahat juga ya. Ini lagu Arab ya. Apa ya? Ya Rabbi
افتح لنا بدرسنا قراءة تراثنا يا رب صل على رسول محمد سر العلا يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين يلقوا ختما أولا والأنبياء والمرسلين يلقوا ختما أولا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملة ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملة يا رب صل على رسول محمد سر العلا يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين ينور ختما أولا والأنبياء والمرسلين ينور ختما أولا سبحان النبي محمد. Aduh. Ini maaf nih Mbak, jadi lama nungguin apa nyanyi ya. Nggak apa-apa mas, padahal mah nyanyi aja terus gitu. Bagus kok. Takutnya enggak ini apa? Kalau lama gitu takutnya kan banyak bosen gitu nanti. Ya enggak lah, masa bosan dibikin seneng, masa bosan dibikin seneng. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbaknya emang udah lama Mbak tinggal di Cikarang? Cikarang kan ya? Iya, Gitu. baru sih mas, baru 2 tahunan sih. Oh, baru 2 tahun. Itu tapi 2 tahun itu susah loh ngelupainnya Mbak. Ngelupain apanya ya? Ya iya maksudnya tinggal di Cikarang 2 tahun itu susah ngelupainnya. Jangankan 2 tahun, aku aja nih baru ngeliat Mbak sebentar udah gak bisa lupa seumur hidup. Udah gak bisa lupa seumur hidup. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Usi, ini sebelumnya aku mau mohon maaf nih. Jadi gini, dari tadi ketika Mbak naik mobil aku, terus duduk di belakang kan tadi aku bilang ada yang numpahin air ketuban singa itu. Sebenarnya enggak, dan tadi dengerin teleponan aku ngaco gitu kan, nyanyi fals, mungkin berisih banget gitu. Sebetulnya tuh Mbak Usi tuh dari tadi lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, nama channel Gus Aldi Mbak. Jadi kalau Mbak lihat situ ada kamera Mbak, kelihatan nggak? Mas. Ini nih. Ya, satu lagi di sini, satu lagi di sana. Oh mas, oh iya. Jadi Tadi aku tadi di prank dari tadi mas. jadi semua aktivitas kita dari tadi itu direkam sama kedua kamera ini gitu. Dan ini aku mau minta izin nih. Boleh nggak sih kalau nanti video ini ditayangin di channel YouTube aku, boleh nggak? Boleh. Gak apa-apa ya? Takutnya nggak boleh begitu. Allahu Akbar. Boleh nggak apa-apa nih Mbak ya? Iya. Boleh. Sama satu lagi aku mau ini nih Mbak, ada apa? Mau ngasih sesuatu, aku berhenti dulu ya. Kita susah. Ya Allah. Ini maaf nih. Gini. Jadi di channel YouTube aku kalau yang kena prank itu bayarnya gratis, bayar taksi online-nya. Jadi Mbak nanti gak usah bayar lagi. Terus ini aku ada bingkisan dari channel YouTube aku diterima. Kalau ini bukan prank ya, ini apa? Ini ntar prank benar. dong. Gak mungkin bohong enggak. Pokoknya ini buat Mbak, mudah-mudahan manfaat dan suka dipakai ya. Oke, kita langsung jalan lagi ya. Iya. Aduh, gue jadi bingung mas. Jadi linglung juga ya. Jadi bingung. Aduh. Terima kasih ya mas. Iya, sama-sama, ini Mbaknya udah gak marah-marah di prank aku. Kita langsung jalan nih Mbak. Ya Allah. Aku gak nyangka banget. Padahal kayak Kayak dikerjain ya, emang dikerjain gitu. tapi dari tadi aku gak nyadar kayak
ngakunya nggak terlihat mencurigakan ya. Tidak. Padahal sangat mencurigakan. Satu lagi Mbak, Mbaknya ada Instagram nggak? Aku biar apa? Mau nyambung silaturahim gitu. Boleh ya? Aku minta Instagramnya. Nama Instagramnya apa? Bisa dicari Mbak. Ini Mas. Namanya apa sih Mbak? Usil. Usil. Ini yang putih Mas ini. Usil berarti orangnya. Sama Usil kami. Aku follow Mbak. Iya. Aku follow nanti minta di follow itu. Di sini bosan nggak apa-apa. Namanya Aldi. Nanti ada foto aku pakai peci gitu. Aku follow Mbak ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak Mbak Usi. Nggak marah-marah di prank aku. Lucu Mas lucu. Oh, lucu ya. Ya Allah. Makasih banyak ya Mbak ya. Iya, Udah nggak marah-marah di prank. Ini beneran ngebayar Mas? Enggak bener, itu emang hadiah dari channel YouTube aku. Mudah-mudahan nanti bisa sambung-sambung di DM Instagram suatu hari. Buka dulu Mbak ini. Iya, ini mau Mas. Makasih ya Mas ya. Hati-hati di jalan Mbak Usi. Rezekinya lancar ya, Mas, Amin, ya. Mbak Usi juga. Sehat-sehat ya Mbak. Ya, bentar ya Mas ya. Ya, hati-hati Mbak. Iya, Mbak. Ya. Hebat. Ya. Wah. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Usi. Usi orangnya cantik, baik banget, dan ketawaan mulu itu orangnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian semua dan menghibur tentunya, dan kalian jadi semakin rajin sholawatan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.